Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di dalam program Night Call GPIB pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri aktivitas kita akan melandasi lewat firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami menyadari Tuhan bahwa karya-Mu sangat besar di dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kehidupan kami mulai dari pagi hingga pada malam hari ini. Kami dapat melalui semua kejadian yang boleh kami lalui karena pertolongan Tuhan saja. Ya Bapa, sebelum kami mengakhiri hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah dengan kekuatan kebenaran firman Tuhan akan memampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan ini. Dan dengan kebenaran firman-Mu juga akan tetap menguatkan di dalam kami melangkah. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-62. Yesaya pasalnya yang ke-62, ayat yang ke-10 sampai dengan ke-12. Yesaya 62, ayat 10 sampai dengan ke-12, yang menyatakan demikian, orang-orang asing akan membangun tembok-Mu, dan raja-raja mereka akan melayani Engkau, sebab dalam murka-Mu aku telah menghajar Engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani Engkau. Pintu-pintu gerbang-Mu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat disangkal bahwa kehidupan kita menjalani hidup ini terkadang dipenuhi oleh lika dan liku. Kadang-kadang kita menjadi orang yang taat. Kadang-kadang kita sungguh-sungguh beribadah. Kadang-kadang kita memperhatikan dan melakukan firman. Tapi sebagai manusia biasa, ya, juga kita melakukan jalan yang keluar dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Misalnya saja, Dia sudah menunjukkan jalan yang lurus, tetapi kita lebih memilih jalan lewat kanan atau jalan lewat kiri. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena keegoisan kita. Kita memilih untuk lebih melakukan kehendak hati kita masing-masing. Jadi pada akhirnya apa? Bahwa ketika kita melakukan sesuai dengan kehendak hati kita, seringkali langkah kita terbentur. Seringkali langkah kita tersesat. Nah, inilah juga Bapak Ibu Saudara yang dialami oleh umat Israel. Pada masa itu kota Yerusalem yang telah lama ditinggalkan itu akan menjadi kota yang semarak. Bangsa-bangsa yang jauh akan memenuhi kota Yerusalem. Oleh karena itu, Tuhan Allah memberikan tugas agar umat mempersiapkan jalan bagi bangsa-bangsa yang akan datang ke kota mereka. Dan kondisi jalan yang telah lama ditinggalkan dan penuh dengan reruntuhan harus dibersihkan oleh mereka. Kota Allah akan menjadi kota yang bisa diakses oleh semua orang. Dan kalau kita lihat di sini ada jaminan keselamatan
dari Tuhan. Apa jaminan tersebut? Ya, jaminan itu adalah bangsa yang kudus. Orang-orang tebusan Tuhan yang dicari dan kota yang tidak akan ditinggalkan. Sebagaimana yang sudah kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya. Ya. Identitas dari bangsa yang kudus di dalam perjanjian lama hanya ada di dalam bagian ini. Kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa ya, gagasan umat Tuhan sebagai umat yang dikuduskan itu sudah menjadi hal yang biasa. Kita lihat bahwa bangsa yang kudus adalah identitas umat Israel sebagai bangsa yang dikhususkan untuk melakukan pelayanan milik Tuhan. Dan pemulihan Israel juga pemulihan bangsa-bangsa lain. Dan ini nyata. Ya. Nyata dengan terbukanya akses bagi kedatangan bangsa lain ke kota Yerusalem. Mereka datang untuk sebuah pemulihan, menjadi bangsa yang kudus bagi Tuhan. Dikatakan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terhilang sebelumnya akan menjadi orang-orang yang dicari. Dan mereka akan menjadi umat yang turut memuliakan nama Tuhan. Bahwa kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa walaupun murka Allah ada di dalam umat Israel, walaupun Allah telah menghajar mereka, tetapi kalau kita lihat bahwa Allah mengasihi mereka. Walaupun mereka sudah melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Ya, dengan cara memulihkan. Itu merupakan bagian dari kasih Allah. Dia marah karena umat manusia melakukan kesalahan. Tetapi juga dengan kasihnya akan memulihkan kembali keadaan manusia yang mungkin carut marut. Keadaan yang mungkin sudah hancur lebur. Dan akan ada pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah gambaran kehidupan kita bahwa seringkali kita menyenangkan hati Tuhan dan seringkali kita mendukakan hati Tuhan. Tapi di balik itu adalah mari kita berkomitmen bersama-sama untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Mungkin kita tidak sempurna, tetapi Tuhan akan memampukan kita untuk berada di jalan Tuhan. Walaupun seringkali kita berada di dalam keegoisan kita, kita lebih memilih untuk kehendak hati kita. Kita selalu mencari jalan yang sesuai dengan mau kita. Tetapi Tuhan akan setia mencari dan memanggil kita agar kembali ke jalannya. Dengan cara Tuhan. Entah cara lewat apapun. Tapi tugas kita adalah mari kita lanjutkan kehidupan ini. Kita terus-menerus membuka pintu hati kita masing-masing dengan kekuatan firman Allah. Lalu pada malam hari ini, marilah kita berefleksi. Apakah yang sudah kita lakukan selama pagi hingga pada malam hari ini? Apakah hari ini kita hidup di dalam keinginan kita? Kita melakukan apa yang kita ingini dan bukan yang Tuhan inginkan. Apakah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita? Mari kita berefleksi.
kita melihat kehidupan kita, kita sejenak untuk kembali ke belakang. Kalau kita hidup masih di jalan kita masih hidup di dalam keinginan daging, kita masih hidup di dalam keinginan hati kita, mari kita bertekad untuk dapat menjadi orang yang lebih baik. Biarlah seluruh pelajaran dan pengalaman hidup pada hari ini dapat kita refleksikan. Apa yang tidak baik, mari kita tinggalkan. Dan apa yang baik, mari kita lakukan bersama-sama. Sehingga hidup kita dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Bapa atas firman Tuhan yang boleh saja kami baca dan kami renungkan bersama. Tuhan Yesus tolong, walaupun pada hari ini kehidupan kami dipenuhi oleh suka dan duka, dipenuhi oleh berbagai macam godaan. Seringkali kami diperhadapkan dengan apakah kami akan mengikuti keinginan kami ataukah keinginan Tuhan. Tetapi kami percaya dengan kuat kuasa Tuhan, Tuhan akan sanggup untuk memulihkan kehidupan kami. Tuhan akan sanggup untuk mengembalikan jalan kami. Sehingga kehidupan kami dapat semakin lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengistirahatkan tubuh dan pikiran kami. Biar Tuhan memberkati di dalam istirahat kami pada malam hari ini. Sehingga kami besok dapat dibangunkan dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, program Night Call pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan lansia berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.